Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Kabupaten Purwakarta, kota letik sejuta cerita. Terkait Purwakarta, berbicara Purwakarta pasti sangat dikenal dengan pendidikan karakter 7 poe atikan istimewa ciri khas Kabupaten Purwakarta. Purwakarta mempunyai filosofi pendidikan yang sangat luar biasa, memudahkan kebudayaan, kultur budaya hingga filosofi-filosofi yang memang menjadikan Purwakarta sebagai pionir dunia pendidikan. Saat ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh inspiratif yang mungkin akan menjadi sebuah panutan bagi kita semua terkait dengan pendidikan karakter Purwakarta. Siapa dia? Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, merupakan rujukan inspiratif untuk dunia pendidikan khususnya PGSD ke depan. Terima kasih, Sampurasun. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak Dr. Haji Purwanto MPD. Beliau juga merupakan salah satu tokoh inspiratif dari PGSD juga ya, dan merupakan alumni KIP Siliwangi juga loh. Penasaran seperti apa bincang-bincang kali ini? Baik, kita langsung saja ya dengarkan pemaparan dari beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Masih bisa ketemu sama Neng kan masih baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk berkunjung ke tempat Bapak. Di sini saya lihat, wah subhanallah sekali ya, ini suasananya sangat nyaman, asri. Nyaman? Iya nyaman Pak. Ya karena kehidupan harus dibuat senyaman mungkin, biar gak stres, biar adem ke kitanya. Dan saya membuat konsep rumah ini seperti sekolah. Jadi di sini rumah ini buat saya adalah sekolah buat anak-anak saya. Dan itu yang sudah saya kembangkan di sekolah-sekolah, bahwa sekolah-sekolah itu harus seperti rumah dan rumah-rumah itu harus seperti sekolah. Sehingga ini rumah ini ya untuk aktivitas pendidikan orang luar ke sini bisa, terus untuk aktivitas pendidikan anak-anak dan keluarga saya di sini bisa. Nah Pak, terkait ini Pak, saya ada yang ingin ditanyakan nih Pak. Kalau terkait pertanian, apakah itu menjadi hobi Bapak atau sebuah program? Saya kan lahir dari keluarga petani. Saya itu dari kecil dibentuk dari keluarga petani. Saya waktu kecil itu oleh keluarga saya sering diajak ke sawah, nyiram palawija, dan keluarga saya hidup dari situ. Menyekolahkan saya dari situ, sehingga itu udah menjadi semacam apa ya bagi saya, pengalaman yang membentuk karakter saya. Dan dari situ pertanian itu bagi saya menginspirasi bahwa ini harus menjadi kekuatan pendidikan nasional. Karena apa? Negara kita kan negara agraris. Betul Pak. Dan kebanyakan lingkungan kita itu lingkungan pertanian. Nah, terkait itu apakah program pertanian ini diterapkan di sekolah atau bagaimana Pak? Ya, jadi
pengalaman saya, latar belakang saya, kemudian beberapa fakta dan potensi di lingkungan ini saya angkat kemudian menjadi program Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan itu diartikan kalau secara letterlock itu bertani di lembaga pendidikan. Dan bagi saya ini adalah merupakan jalan untuk mengangkat martabat pendidikan Indonesia. Karena apa? Dari program ini anak-anak harus menyadari betul potensi lingkungannya dan apa yang harus dia lakukan. Karena kita mengharapkan ia bisa melakukan sesuatu, maka kelas-kelas harus menyiapkan agar mereka bisa melakukan apa yang harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam program ini matematikanya matematika lingkungan, matematika pertanian, bahasa Indonesia bahasa lingkungan, bahasa Indonesia pertanian. IPS, IPA-nya juga sama seperti itu. Nah, apakah hal tersebut menjadi latar belakang program Tatanan Balai Atikan, Pak? Ya, betul. Jadi pengalaman saya itu latar belakang saya, kemudian lingkungan ini, kemudian beberapa problem masyarakat yang kita temukan di lapangan, adanya 3 kesenjangan. Kalau menurut Otto Scharmer itu kesenjangan sosial, kesenjangan lingkungan, dan kesenjangan spiritual itu menjadi latar belakang mengapa program Tatanen di Balai Atikan ini perlu dilaksanakan oleh kita. Agar apa? Agar mereka tidak lagi terjadi kesenjangan secara sosial dengan sesamanya, dengan lingkungannya. Kan anak-anak kita hampir sekarang tidak mengenal lingkungannya. Pohon bayam nggak tahu, pohon sereh nggak tahu, pohon kangkung nggak tahu. Taunya udah di meja makan. Padahal itu bisa tumbuh di halaman rumahnya, di kebun rumahnya, di kebun sekolahnya, dan itu bisa menjadi sumber nutrisi makanannya. Berarti kurang akan kepedulian mereka. Karena mereka nggak diajarin di sekolah. Mereka nggak peduli karena nggak diajarin di sekolah. Kelas-kelasnya tidak melakukan orientasi pembelajaran yang berbasis lingkungan dan berbasis kreativitas. Kemudian Pak, saya pernah dengar TDBA. Nah, itu kira-kira apa ya Pak orientasi dan tujuan TDBA? Ya, orientasi dari Tatanen di Balai Atikan ini adalah bagaimana agar anak-anak mempunyai kesadaran lingkungan. Kemudian mereka mempunyai kompetensi pembelajaran abad 21. Berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Nah, upaya mewujudkan anak-anak yang kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan berpikir kritis itu didasarkan pada sebuah program pembelajaran Tatanen di Balai Atikan. Program ini ditarik ke dalam mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia. Agar apa? Mereka bisa menemukan masalah, berpikir kritis, kemudian melahirkan produk. Sehingga kalau Teteh lihat sekolah-sekolah di Purwakarta banyak sekali yang sudah menghasilkan produk sekarang itu dari dari program Tatanen di Balai Atikan ini. Udah ada yang bisa bikin minuman dari bunga, bisa ada yang membuat kain batik dari daun-daunan, udah ada yang bisa bikin minuman segar, bikin puding, bikin keripik, bikin pupuk. Itu adalah produk-produk yang harus dihasilkan dari sebuah model pembelajaran. Berarti orientasi dan tujuannya sudah secara holistik ke semua pelajaran ya Pak? Karena kita ingin merespon bahwa dunia ini semakin hari semakin menurun kualitas lingkungannya. Maka siapa yang harus menyelamatkannya? Anak-anak yang sekarang ada di kelas-kelas itu. Mereka kelak akan menjadi generasi penerus kita yang harus mempunyai pedulian yang tinggi terhadap kualitas ekosistem. Baik Pak, terkait yang tadi produk-produk TDBA yang Bapak sebutkan, kita ingin tahu nih seperti apa sih produk-produknya dari TDBA yang tadi. Rekan-rekan mahasiswa penasaran juga kan? Ya, kalau produk-produk itu bisa berbeda-beda di tiap sekolah, karena sekolah bikin produk disesuaikan dengan potensi lingkungannya dan apa yang mereka tanam di situ. Karena setiap sekolah berbeda-beda, ada yang nanam rosella, ada yang nanam bunga telang, ada yang nanam kunyit, ada yang nanam okra, ada yang nanam bayam Brazil, bermacam-macam. Jadi
semuanya setiap sekolah itu bisa berbeda-beda, ada yang sama, ada yang beda. Jadi kalau ingin lihat itu harus ke sekolah. Tapi saya punya contoh-contoh yang saya produk sendiri di sini yang menggunakan prinsip-prinsip tatanan di Balai Atikan. Ini kan kebun saya ini, halaman rumah saya ini itu adalah miniatur TDBA yang saya buat di rumah saya agar sekolah-sekolah itu yakin bahwa ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan saya udah punya produk-produknya. Wah, boleh kita lihat Boleh. ya, Pak? Ya. Coba dulu gini, enak nggak? Coba saya gerakin ya. Ini coba dulu, enak kan? Iya. Kira-kira ini apa Saya isinya? nyoba ya. Ini apa isinya ini? Ini apa Tahu nih, nggak? kira-kira? Ini adalah sampah. Ini dari sampah Wah, plastik, dari sampah Keren ya. botol ya. Yang biasanya kalau kita minum dulu itu anak-anak kita, masyarakat kita minum air kemasan, botolnya dibuang. iya betul, Pak. Kemudian habis makan mie instan, bikin ciki, makan permen, plastiknya dibuang. Iya. Kadang-kadang di mana saja. Nah, karena kita pengen agar program ini mempunyai kesadaran ekologis, menanamkan Betul. kesadaran ekologis anak didik, mereka harus menjaga lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan rumahnya, botol-botolnya harus dimanfaatkan. Iya betul betul. Plastik-plastiknya nggak boleh bertebaran di mana-mana karena akan mencemari tanah, air, dan udara. Betul sekali, Pak. Akan mencemari, dan itu adalah Keren sekali. tidak sesuai dengan misi kita sebagai khalifah di muka bumi, sebagai Iya, pemakmur iya, bumi. bumi ini ya, Pak. Maka itu harus menjadi barang yang bermanfaat. Di sekolah-sekolah ini anak-anak sudah bisa bikin ini. Bahkan luar ada beberapa biasa. sekolah yang satu kelasnya sudah menggunakan kursi ini. Ini bisa nih dijadiin contoh buat rekan-rekan PGSD Ini ya. kekuatannya ratusan tahun dibanding kayu. Sudah pernah dicoba, Pak. Ya ini ratusan tahun, karena kalau kayu itu kan laku, kalau ini kan nggak akan laku. Oh iya. Kecuali Ini kan non-organik ya. Karena ini dari plastik. Nah, ini didudukin. Ada juga mejanya. Mejanya apa, Pak? Ada di sana di aula. Nah, ini produk kita juga. Ini produk tatanan di Balai Atikan. Ini adalah sampai. Jadi kalau sampai bubuk yang sering teh minum itu Iya. kalau dimakan bubuk kalau Iya. makan apa ini udah dijadikan sampai bubuk. Ini juga sama, Pak, di Ini sama, ini, produk dari PDBA tadi. Kalau ini kita membuat anak-anak bisa membuat minuman segar. Ini adalah minuman probiotik. Ini di atas Yakult khasiatnya. Minuman probiotik ini namanya kombucha. Saya sering Nah, lihat ini kombucha, ini cuka apel. Kita bikin cuka apel. Ini water kefir. Gitu. Terbuat dari apa ini, Pak? Ini dari air, kemudian ada bibit untuk bikin ininya, kemudian sama gula. Nanti ini jadi minuman probiotik itu kualitasnya di atas Yakult. Wah, saya baru Untuk tahu kesehatan, nih. minuman kesehatan. Ini juga sama. Ini kalau ini dari ini bukan. Ini untuk contoh, ini ambil dari Bu, Mak bisa diperlihatkan ke kamera satu sampel. ini yang ini. Ini cewek bubuk. Sampai bubuk. Ini apa nih, Pak? Oh ini bukan produk kita. Oh, Ini dari bukan. luar. Ini untuk contoh. Ini saya penasaran ini apa, Pak? Yang ini kefir susu. Oh, ini susu difermentasi ya? Fermentasi. Kefir. Ini juga sama? Ini fermentasi juga. Ini kombucha. Kalau ini dari buah-buahan. Bisa dilihat rekan-rekan? Ini kombucha. Ini water kefir. Ini kefir susu. Jadi anak-anak di sekolah diajarin ini. Jadi kalau mereka pengen minuman probiotik, nggak usah susah-susah nggak nyari usah ya. beli yogurt, nggak usah beli Yakult. Bisa bikin Minuman sehat sendiri ya, bisa Pak, ya? bikin sendiri. Dan ini yang tidak Bisa diajarkan dibikin oleh ya. kelas-kelas kita. Sehingga anak kalau udah bisa ini kan bisa jual juga. Ini mulai diterapkannya di siswa sekolah dasar, Pak? SD, Membuat ini? SMP. SD, SMP. Kalau SMA mungkin udah lebih... Kalau SMA kan tata kelolanya dari provinsi ya, jadi Iya, kita iya. belum bisa masuk ke situ.
Oh gitu. Kita yang Pak, ini dari tadi kami lihat-lihat suasana rumah Bapak ya, ini ada yang unik nih Pak. Apa? Ini saya lihat ada pendopo, ada rumah joglo. Ini apa yang Oh, iya. mendasari Bapak dan yang menjadi inspirasi Bapak untuk membuat suasana rumah seperti ini Pak? ya, saya itu kan tadi menyampaikan bahwa rumah saya harus menjadi sekolah untuk anak-anak dan keluarga saya, juga untuk masyarakat gitu. Jadi sehingga saya menciptakan lingkungan yang sedemikian nyaman untuk pembelajaran. Jadi di sini itu suka ada pertemuan-pertemuan dari kadang mahasiswa di sini, masyarakat di sini, kemudian guru-guru, kepala sekolah juga di sini, dan yang paling sering menggunakan adalah anak-anak saya. Ini untuk kursus anak saya di sini privat, kemudian untuk kegiatan habis maghrib pengajian, sholat ngaji pada sini. Dan ini adalah bangunan joglo karena saya suka aja. Joglo suka saya bangun di sini. Ini joglo tahun 1938. Ini dari saya dapat dari Jawa Tengah, dan ini namanya Balai Pancaniti. Balai Pancaniti itu saya ambil dari sistem berpikir yang ingin saya kembangkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Sistem berpikir Pancaniti. Jadi ada 5 tahapan berpikir. Apa saja tuh Pak? Yang pertama itu niti harti, yang kedua niti surti, yang ketiga niti bukti, yang keempat niti bakti, yang kelima niti sajati. Itulah tingkatan berpikir manusia yang kemudian akan mengantar manusia pada puncak kesejatian yang kelima ini. Manunggalnya ilmu dengan kehidupan, bertemunya manusia dengan Sang Maha Pencipta. Jadi dari tahapan berbawah, kalau Benjamin Esblum juga kan ada. Nah, ini adalah sistem berpikir yang hidup sebenarnya di tanah Pasundan, leluhur kita. Dan ini yang sedang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta, di Dinas Pendidikan, di sekolah-sekolah. Jadi tentang yang diartikan itu berbasis sistem berpikir Pancaniti. Itu sistem Pancaniti kayaknya memiliki makna yang mendalam ya Pak? Iya. Boleh dijelaskan Pak itu satu persatu maknanya apa Pak? Ya, kalau niti harti itu kan bagaimana kita bisa memahami fenomena, memahami, menyebutkan, gitu kan? Bisa siswa bisa menyebutkan, itu memahami. Kemudian niti surti, bagaimana siswa bisa menginternalisasi, bisa menghayati. Kan ada kan? Menghayati gitu. Jadi setelah dia paham, dia harus menghayati. Surti menjadi daya pikir, daya laku. Gitu. Setelah itu bisa niti bukti. Setelah bisa membuktikan bahwa benar nggak sih misalnya ini pupuk ini bisa berpengaruh terhadap tanaman atau enggak? Bisa berpengaruh baik atau pengaruhnya buruk. Nah, itulah niti bukti. Berarti membuktikan pemahaman internalisasi itu ke dalam mereka ya, ke dalam bukti gitu ya, praktik ya, aplikasi ya Pak ya. Setelah terbukti benar, segala kebenarannya itu harus dibakti. Bakti untuk siapa? Bakti untuk diri sendiri. Diamalkan ya Pak ya, berarti. Bakti untuk diri sendiri, bakti untuk sesama, bakti untuk lingkungan. Itulah kewajiban kita sebagai manusia berbakti pada diri, pada lingkungan, dan pada sesama. Dan setelah itu yang terakhir adalah niti sajati. Niti sajati itu ketika kita sudah bisa memahami, mengerti gitu ya, bisa membuktikan, bisa membaktikan, maka disitulah puncak kesejahteraan kita, bahwa segala macam ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sesungguhnya untuk kesempurnaan hidup. Luar biasa sekali, ternyata maknanya tidak salah saya Nah, ini menanyakan Balai Pancaniti maknanya. namanya, sehingga saya pengen dari sini akan lahir kekuatan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Bapak ini udah mau 8:30, Oh, Bapak ada Ya, agenda saya yang ada lain? agenda lain, kalau mau ikut ke saya boleh. Ya, baik, mari kita ikuti agenda Bapak selanjutnya. Ya. Ya, rekan-rekan, sekarang kita akan ikut ke agenda selanjutnya Pak Kadis ya. Seperti apa sih kesibukannya? Yuk kita ikuti.
Sambil Bapak mangga dirawatkan. Mangga. Ini dari singkong. Getuk. Dari singkong. Ya. Namanya apa? Getuk. Namanya Getuk apa? ya. Nanti namanya jangan getuk. Oh iya siap. Oh iya, ya siap Pak. Kalau getuk nanti orang konotasinya getuk. Oh biasa aja. Namanya yang kreativitas. Ini udah nyoba Kreativitas belum? itu termasuk dalam bikin nama. Ini terung. Tukju Pak, getuk keju. Terong ungu, manisan terong ungu. Ya, ini kan yang diolah oleh mereka kan ini dari Bayan Brazil. Ini dari Bayan Brazil, cuman ini banyak kena nama nggak apa-apa. Mereka juga punya hak makan. Ini Bayan Brazil yang tadi dibikin minuman, bikin agar, bikin keripik. Nah, ini semuanya berasal dari kebun saya yang di rumah. Ini Bibitnya. bibitnya yang punya cuma Nah, dulu itu saya, jadi asal muasal ada Bayan Brazil di Purwakarta ya saya. ini Bapak dapatnya dari mana? Dari Tasik dulu. Dari Tasik. Ini Tasik dulu jadi udah tante bintang ya. Ini bisa di apa? Dimasak juga gitu. Bisa dioseng. Kayak Bisa. di osengnya Ah, kampung kayak gitu kampung. ya. Itu yang ditanam di sekolah-sekolah itu ya yang Bibitnya dari bisa, Bapak semua. bisa dimakan, bisa diolah, direkayasa. Ini ngomong-ngomong saya pertama kali di Purwakarta. Gedung-gedungnya luar biasa sekali juga. Ya. Ini Aula Rafi Mandalawangi namanya. Ayo masuk. Aula Rafi Mandalawangi. Ini dijadiin ruangan apa Pak ya? Rapat pimpinan. Rapat pimpinan kalau Zoom di sini. Kalau Zoom di sini. Kita punya 3 studio. Ini satu, studio satu, studio dua di atas di aula Pansaniti. Kemudian di sana di belakang. Di bangunan itu juga ada aula multimedia. Ini khusus rapat pimpinan ya Pak ya? Di sini ada gedung apa aja Pak selain yang tadi Linumung ya apa namanya? Ini gedung Linumung ini kantor. Oh, ini gedung Linumung kantor. Terus belakang ada bagian dengan pendidikan. Yang belakang gedung PK pembina. Oh jadi ada sekolah TK juga di sini. Oke, rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita sudah sampai di ruangan tempat kerja Bapak ya saat ini, dan kita akan melanjutkan lagi obrolan-obrolan yang lebih mendalam lagi terkait pendidikan. Kalau begitu kita langsung aja ya. Saya mau ke pemimpinan dulu nih Pak. Dari berbagai tipe kepemimpinan yang ada saat ini, nah menurut Bapak tipe kepemimpinan yang ideal yang apa ya istilahnya pantas untuk diterapkan dalam keadaan saat ini seperti apa sih Pak gitu menurut Bapak? Iya. Sebenarnya kan tidak ada satupun model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang cocok untuk setiap situasi. Jadi setiap gaya kepemimpinan itu tepat untuk situasinya, tepat untuk kondisi yang melingkupinya. Jadi tidak ada satupun gaya kepemimpinan itu yang cocok dan bisa permanen diterapkan. Pasti akan selalu dipengaruhi oleh variabel-variabel pengikut, variabel-variabel lingkungan gitu. Sehingga menurut saya ya sih harus dilihat dulu ini variabel-variabel di bawahnya seperti apa, seperti pengikutnya kondisinya seperti apa sih? Apakah mereka itu orang-orang yang sudah mempunyai kematangan dalam bekerja atau belum, sudah mempunyai kompetensi yang cukup atau belum, kan gitu. Sehingga itu yang saya selalu mungkin saya
dalam situasi tertentu saya bisa sangat otoriter di depan seseorang. Saya bisa menjadi seorang yang pemimpin yang otoriter dalam menghadapi orang-orang tertentu. Tapi saya juga bisa menjadi pemimpin yang demokratis dalam menghadapi orang-orang tertentu pula. Dan saya bisa membuat kepemimpinan transformatif dalam situasi yang berbeda pula. Gitu. Berarti di sini tipe kepemimpinan yang ideal menurut Bapak gitu ya, menurut pandangan Bapak berarti seorang pemimpin yang bisa menyesuaikan gitu ya Pak ya, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, misalnya ya dengan kondisi yang ada. Misalnya sekarang di Purwakarta ini keadaannya seperti apa, nah seorang pemimpin ideal itu yang bisa menyesuaikan gitu ya dengan kondisi zaman. Iya. Oke. Bisa membaca tanda-tanda pengikut seperti apa nih. Oke, baik. Nah, terkait kepemimpinan itu, apakah Bapak punya tokoh inspiratif gitu yang menjadi apa ya istilahnya, yang menjadi acuan Bapak? Oh, ini tuh tokoh inspiratif seorang pemimpin Ya, bagi saya. Gitu. Saya itu dikader oleh Deddy Mulyadi. Jadi saya dikader oleh Deddy Mulyadi dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi orang, dalam melaksanakan kebijakan itu banyak dikader oleh Deddy Mulyadi, dan saya terinspirasi oleh beliau. Bagaimana beliau sangat menguasai falsafah, sangat menguasai teknik, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Berarti Kang Deddy ini dijadikan sebagai salah satu figur ya untuk Bapak ya, atau panutan gitu ya? Guru, teman, dan mentor. Oke. Dan juga orang yang menginspirasi saya setiap hari. Nah, terkait dengan Pak Deddy tadi, saya pernah mendengar Bapak ini pernah bergabung dengan HMI ya, kebetulan tadi Bapak singgung ketika sedang di perjalanan. Saya itu bersama Kang Deddy ya. Zaman mahasiswa. Boleh diceritakan Pak gimana sejarahnya ini? Ya, sejarahnya saya jadi mahasiswa, masuk himpunan, ketemu beliau ketua umum, saya di kader, dan kemudian saya terus mengikuti cara kerja organisasi segala macam, dan ya sampai hari ini karena mempunyai frekuensi yang sama terhadap kepemimpinan, terhadap kehidupan sosial, jadi masih bisa terus bersama-sama karena frekuensinya sama. Nah, di balik kesibukan Bapak ini ya Pak, ini biar jadi apa sih namanya tuh, biar jadi inspirasi juga buat rekan-rekan mahasiswa PGSD. Ini kan saya dari tadi bersama teman-teman gitu ya, bersama teman-teman dosen PGSD, kita melihat kesibukan Bapak itu sangat padat gitu ya Pak. Nah, ini bagaimana cara Bapak memanage waktu agar semua agenda-agenda Bapak itu setiap harinya terlaksana gitu, dan setiap harinya tercapai gitu Pak. Ini bagaimana cara memanage waktunya Pak? Ya, banyak sekali agenda hal-hal yang dikerjakan oleh kita ya. Itulah kepemimpinan. Jadi hal-hal yang masih bisa diselesaikan dan dikerjakan oleh orang lain secara kolegial itu bisa diserahkan ke orang lain. Hal-hal yang harus saya kerjakan langsung, saya kerjakan langsung. Dan hal-hal yang harus saya kerjakan langsung didasarkan pada skala prioritas. Mana ini yang prioritas urgen itu resikonya tinggi, itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau hal bisa dilakukan oleh orang lain, kerjakan orang lain, karena nggak mungkin kita mengerjakan segala macam oleh sendiri. Itu bisa. Dan yang paling penting keluarga. Bagaimana keluarga bisa mengapresiasi segala macam langkah dan tindakan kita. Keluarga itu ada istri, ada anak, itu fondasi paling tanpa utama ya Pak ya. mereka memberikan apresiasi dan menghargai kita dalam mengambil keputusan, kita selamanya akan tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Luar biasa sekali ya. Nah, oleh rekan-rekan mahasiswa nanti bisa dijadikan contoh yang baik di sini ya. Bapak sangat inspiratif sekali untuk kita. Nah Pak, terkait pendidikan ya Pak, saya kebetulan ngepoin, istilahnya ngepoin. Kebetulan saya lihat di YouTube Bapak itu Bapak banyak sekali melakukan kunjungan-kunjungan seperti contohnya kemarin ke Jogja, ke Bali, itu yang berbau kebudayaan gitu. Nah, kaitannya menurut Bapak ini dengan pendidikan seperti apa gitu Pak? Kenapa menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat untuk Bapak berkunjung karena memiliki unsur kebudayaannya itu gitu. Kenapa Bapak memilih tempat-tempat tersebut gitu? Ya, kita itu
mencari pengetahuan, ilmu, pengalaman itu harus bisa mampu keluar dari hal yang biasa kita lihat sehari-hari. Karena kalau kita melihat yang ada di depan kita, yang ada di pinggir kita, yang ada di belakang kita, yang ada di depan kita, ya yang dilihat itu saja. Kita nggak akan pernah bisa berkembang, nggak bisa tumbuh kreativitas kita. Sehingga kita sekali-kali harus melihat keluar kemana? Mana ini yang kira-kira bagus, bisa banyak menginspirasi, bisa banyak mendatangkan energi positif. Tempat-tempat yang bisa membuat sensing kita itu bertambah luas gitu. Sehingga dari situ nanti kita bisa terapkan di tempat kita gitu. Makanya saya sering ke Bumi Langit, ke Bali, ke Jogja, ke Green School, ke tempat-tempat yang sekiranya bisa menambah energi saya. Jadi intinya Bapak Belajar. di situ belajar. Mengambil hikmah, mengambil pengalaman di situ. Belajar itu kan mengindra. Iya. Mengindra. Bagaimana Apa kita yang bisa bisa- mengindra berbagai macam fenomena di bukan hanya di sekitar Di sekitar kita, tapi lebih luas harus lagi gitu ya Pak ya. memperluas Jaringan. radius. Iya, baik. Nah tapi ya Pak, yang kita tahu nih Pak, saat ini kan pendidikan gitu ya, terutama pendidikan di Indonesia itu kalau dilihat dari peringkat dunia gitu ya, salah satunya kalau dilihat dari PISA itu sangat di bawah sekali gitu ya Indonesia. Nah ini menurut Bapak apa sih yang menjadi masalah besarnya, kenapa seperti ini gitu di Indonesia itu dalam bidang pendidikan? Gurunya ya Pak ya? Kita ngomongin pendidikan, mau ngejar Amerika, mau ngejar Finlandia, atau pemerintah menargetkan tujuan pendidikan sebaik apapun, kalau guru-gurunya di kelas-kelasnya tidak bisa berubah, model mengajarnya, mental modelnya nggak berubah, nggak akan pernah bisa terjadi. Jadi apa? Yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu saat sesungguhnya adalah bagaimana keberadaan guru-gurunya. Pertama, gurunya harus ada. Yang kedua, gurunya harus terbina kompetensinya. Yang ketiga, gurunya harus sejahtera. Gitu. Karena pertarungan yang sedang terjadi di belahan dunia ini sesungguhnya adalah pertarungan di dalam kelas. Dan siapa saja yang ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan dulu kelas-kelasnya. Hancurkan dulu cara mengajar guru-gurunya di dalam kelas. Luar biasa sekali nih. Berarti Jadi PISA itu hanya akan bisa dikejar oleh kita dengan bermakna apabila guru-guru di kelas-kelasnya berubah-ubah. Sehingga apa? LPTK seperti STKIP, seperti IKIP, seperti UP itu harus benar-benar bisa menyiapkan guru-guru yang mempunyai mental model pembelajar. berarti kita harus fokus ke kompetensi gurunya Kompetensi gitu ya Pak ya. guru. Kompetensi gurunya benar-benar harus difokuskan Kita dan mubazir ditingkatkan gitu ya. ngeluarin duit ratusan miliar untuk bangun sekolah, untuk biaya operasional, untuk ngangkat guru. Kalau guru-guru kompetensinya tidak diintervensi, ya nggak akan punya makna apa. Betul sekali ini yang Bapak utarakan ya. Nah terkait permasalahan tersebut, apakah dalam diri Bapak sendiri punya harapan untuk bagaimana sih perbaikan ini gitu, cara memperbaiki permasalahan yang tadi, kira-kira harapan dari Bapak apa untuk perbaikan permasalahan yang tadi? Secara simultan harus mulai berubah. Mulai dari sekolah-sekolah, kemudian di level dinas pendidikan, di level kementeriannya harus berubah. Orientasi kebijakannya harus berfokus kepada murid, harus berfokus kepada pembelajaran yang bisa memberikan manfaat yang besar untuk kehidupan sehari-hari. Pendidikan, sekolah-sekolah harus bisa memberikan solusi pada anak-anak untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Bukan semakin mencerabut nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan oleh anak sehari-hari. Sekolah-sekolah itu harus melahirkan tradisi kemuliaan. Kebiasaan orang-orang tua kita yang baik-baik, kebiasaan masyarakat yang baik-baik harus tetap dijalankan oleh sekolah. Jangan sampai anak masuk ke sekolah malah tercerabut dari kebiasaan-kebiasaan mulia, dari tradisi-tradisi mulia yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita. Tercerabut dan kemudian seperti layang-layang yang melayang-layang,
sebagaimana sajaknya WS Rendra. Iya, sekarang kita sedang menghadapi masa pandemi ya Pak ya. Ya. Siswa-siswa itu sudah istilahnya terlalu nyaman dengan pembelajaran daring ya Pak, pembelajaran daring karena mereka sudah terlalu lama untuk melaksanakan pembelajaran daring. Nah, tetapi pas ketika kemarin-kemarin mulai luring, nah mereka tidak kurang motivasi gitu Pak. Ini kira-kira di Kabupaten Purwakarta ini seperti apa Pak? Keadaan siswa-siswanya, kondisi siswa-siswanya, apakah mereka langsung semangat kembali atau Dampak bagaimana dari dampaknya? gelombang COVID ini kan terjadi di semua belahan dunia, bukan hanya di Purwakarta, di Indonesia, dan seluruh dunia. Dan dampak secara psikologis juga nyaris sama sepertinya, sehingga ya kita berharap bahwa kemunculan COVID ini menjadi titik tolak pendidikan kita. Mungkin kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan ada lompatan besar dari situasi seperti sekarang ini. Setiap kondisi biasanya melahirkan lompatan-lompatan baru, lompatan-lompatan besar. Kita belum merasakan nih apa nih lompatan besar kita yang terjadi dengan hari ini. Perang Dunia II kan melahirkan komputer, penicillin, pesawat jet, parabola, gitu. Nah sekarang kita tunggu ini kondisi kemanusiaan yang hari ini tergoncang akan melahirkan apa. Luar biasa sekali ya ini. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bapak dan kita semua rekan-rekan mahasiswa juga. Luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan, pengalaman Bapak, semua pengalaman Bapak, pengetahuan Bapak itu sangat bermanfaat untuk kami semua. Nah, maka dari sini saya ingin minta nih Pak, apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi nih Pak? Apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan untuk mereka? Belajar di perguruan tinggi yang formal-formal itu sesungguhnya hanya salah satu media kita untuk belajar. Di luar itu masih banyak jalan kita untuk belajar. Jangan pernah menganggap bahwa karena kita sekolah di PGSD kita akan menjadi guru SD. Kita harus siap dengan berbagai macam perubahan. Siapa tahu besok sekolah-sekolah udah pada bubar. Maka apa? Maka kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam perubahan zaman. Mereka yang akan bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi. Bukan mereka yang pinter, bukan mereka yang besar, bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu mahasiswa PGSD teruslah menjadi guru pembelajar. Belajarlah dimanapun Anda berada. Semesta ini adalah universitas bagi kita.